سووا صفوفكم فإن تسقط الصفوف جمع الصلاة. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا
القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم اللهم صل صليت عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari kebahagiaan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Hari lebaran, hari raya dan hari bersuka cita. Semakin menjadi indah hari tersebut tatkala kaum muslimin membukanya dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah indah pula tatkala hari tersebut dipenuhi dengan gema takbiran dan sanjungan kepada Rabbul Alamin. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari An-Nahar, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Al-Hajjul Akbar. Hari ini adalah hari terbaik sepanjang tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yauman nahar." Sesungguhnya hari teragung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hari An-Nahar. Hari ini menjadi hari yang agung karena pada hari ini terkumpul sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang agung. Bagi para jamaah haji, mereka pada hari ini melempar jamarat, mencukur rambut mereka, menyembelih hewan hadiyu mereka, melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Adapun bagi kita yang tidak berhaji, pada hari ini kita melakukan salat Idul Adha dan sebagian mereka menyembelih hewan kurbannya. Hari yang agung yang kita lalui setiap tahun ini mengingatkan kita akan sebuah pengorbanan yang besar yang dilakukan oleh seorang ayah kepada sang anaknya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam. Pengorbanan yang luar biasa yang menunjukkan ketundukan yang luar biasa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Pengorbanan yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Allah. Kisah pengorbanan mereka berdua Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam tegak mendakwahkan tauhid, beliau dimusuhi oleh seluruh penduduk negeri, bahkan oleh ayah beliau sendiri. Tatkala beliau hendak menenggakkan argumen di hadapan mereka, maka beliau pun menghancurkan berhala-berhala sesembahan mereka. Akhirnya kaumnya pun murka dan hendak membakar Nabi Ibrahim secara hidup-hidup dengan melemparkan beliau ke lautan api. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menolongnya, menjadikan api menjadi dingin dengan penuh keselamatan. Ketika beliau merasa bahawa kaumnya tidak akan beriman lagi, maka beliau pun meninggalkan kaumnya dan memohon kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, rabbi habli minas salihin." Fabashsharnahu bighulamin halim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang saleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amal sabar. Quran surah As-Saffat ayat 97 sampai 101.
Allah akhirnya mengabulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ganti atas pengorbanan beliau. Beliau meninggalkan kaum dan kampung halamannya beserta ayahnya, maka Allah menggantikan dengan anak yang sangat saleh dan menghilangkan kesepiannya. Akan tetapi anugerah anak tersebut yaitu Nabi Ismail alaihissalam baru Allah berikan setelah Nabi Ibrahim sangat tua. Sebagian ulama menyatakan yaitu tatkala umur Nabi Ibrahim di atas 80 tahun. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu betapa sangat bernilainya anak yang baru lahir setelah penantian puluhan tahun lamanya. Kita bisa bayangkan betapa besar kasih sayang seorang Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail alaihissalam. Sungguh menanti lahirnya seorang sang anak hingga puluhan tahun itu merupakan ujian tersendiri Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Allah menguji Ibrahim tatkala sang anak yaitu Ismail benar-benar dalam kondisi remaja dan mulai membantu sang ayah. Pada saat itu biasanya umur anak remaja, puncak-puncak kecintaan seorang ayah kepada sang anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran As-Saffat ayat 102, "Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Saat itu kira-kira umur Ismail belasan tahun dan umur Ibrahim sekitar 100 tahun. Dan tentulah ia mulai lemah dan mulai bertumpu kepada sang anak. Saat itu puncak kecintaan seorang sang ayah kepada sang anak. Namun ternyata Allah memerintahkan sang ayah yaitu Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih seorang sang anak. Ujian ini tentu lebih berat daripada tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam lautan api. Betapa sering seorang sang ayah lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri. Ibrahim berkata dengan penuh ketenangan, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuka." Wahai anakku, sesungguhnya aku sedang melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Perhatikanlah, mimpi telah berlalu, namun Ibrahim mengungkapkannya seakan-akan beliau sedang melihat mimpi tersebut, padahal mimpi telah selesai. Ini menunjukkan bahwa mimpi tersebut benar-benar hadir dalam benak beliau tatkala beliau menyampaikan kepada putranya Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat wahyu para nabi yang paling rendah adalah melalui mimpi. Lebih rendah derajatnya daripada datangnya malaikat atau ilham langsung dari Allah, apalagi bertemu langsung dengan Allah. Meskipun perintahnya menyembelih sang anak datang melalui derajat yang paling rendah, namun Nabi Ibrahim sama sekali tidak ragu dan tidak berkata, "Apakah ada perintah yang lain selain ini ya Allah?" Sama sekali tidak. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menunaikan perintah Allah. Ibrahim tatkala menyampaikan perintah ini kepada sang anak, beliau menyampaikan bukan dengan bahasa yang keras. Beliau tidak berkata, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk menyembelihmu, maka kamu harus taat kepadaku." Akan tetapi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dalam bentuk penawaran kepada anaknya Ismail alaihissalam, "Fanzur madza tara." Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai anakku. Tujuannya tidak lain agar Ismail juga bisa menjalankan ketaatan kepada Allah tanpa keterpaksaan, akan tetapi benar-benar karena ketundukan kepada Allah yang sangat luar biasa, dan agar Ismail juga meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sang anak tidak kalah sabarnya dengan sang ayah. Beliau dengan serta-merta menjawab, "Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh menakjubkan iman sang ayah dan tidak kalah menakjubkan pula iman sang anak. Allah telah menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat berat, karena Ibrahim telah mendapat dan meraih predikat yang tinggi, yaitu Khalilur Rahman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Ini adalah predikat spesial yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Oleh karenanya Ibrahim diuji pada perkara yang sangat ia cintai, yaitu putra sematawayang yang telah ditunggu kehadirannya puluhan tahun lamanya. Semua ini agar membuktikan bahawa kecintaannya kepada Allah lebih dari segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa'asyiral muslimin, bagaimanakah proses penyembelihan Ismail alaihi salam? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 103, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Allah memuji keduanya bahwasanya keduanya telah berserah diri. Inilah alasan yang sesungguhnya, yaitu tunduk dan pasrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail di atas pelipisnya agar ia tidak melihat wajah anaknya yang kesakitan tatkala proses penyembelihan berlangsung. Khawatir ia akan mundur dari ujian yang berat ini tatkala Ibrahim benar-benar menyembelih sang anak dan sang anak benar-benar telah pasrah untuk disembelih. Maka Allah Ta'ala mengetahui kesungguhan mereka berdua. Maka itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman untuk mereka berdua, "Wa nadainahu ayyamu Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Dan kami panggillah dia, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran surah As-Saffat ayat 104 sampai 105. Artinya yaitu, "Wahai Ibrahim, angkatlah tanganmu itu, hentikanlah penyembelihan tersebut. Sungguh engkau telah menjalankan perintah dalam mimpimu itu, dan aku tidak perlu dengan darah anakmu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menurunkan tebusannya, yaitu berupa sesembelihan yang besar. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, sungguh banyak sekali pelajaran dan ibrah yang bisa kita dapatkan dari kisah pengorbanan ini. Di antaranya, pertama, disyariatkannya untuk meninggalkan tempat yang merupakan konsentrasi musuh Islam di tempat tersebut, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang meninggalkan kampung halamannya karena seluruh kaumnya memusuhi dakwahnya. Yang kedua, dianjurkan untuk terus berdoa kepada Allah agar menganugerahi anak yang soleh, agar Allah menganugerahi anak yang soleh kepada kita. Sungguh anugerah terbesar kepada seseorang hamba yaitu adalah anak yang soleh. Kemudian pelajaran yang ketiga, para nabi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah seorang hamba, sehingga mereka beribadah dan berdoa kepada Sang Penciptanya. Karenanya tidak boleh seseorang meminta kepada nabi sebagaimana kaum Nasara meminta kepada Nabi Isa alaihi salam, apalagi meminta kepada mayat-mayat di kuburan. Ini adalah semua bentuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat, disyariatkan bermusyawarah antara seorang ayah dan anak dalam menghadapi permasalahan yang berat, terutama jika anak tersebut adalah anak yang saleh. Kemudian pelajaran yang kelima, orang yang beriman itu pasti akan diuji, dan semakin tinggi keimanan seseorang maka semakin berat ujiannya. Allah berfirman tentang ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata.
Betullah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujian para nabi adalah ujian yang sangat berat. Kemudian orang-orang soleh, lalu orang soleh selanjutnya dan selanjutnya. Kemudian pelajaran yang keenam, jika orang kafir saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka orang-orang beriman pun pasti akan diuji. Justru Allah telah berjanji untuk menguji mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketujuh, betapapun besar dan berat ujian yang dihadapi oleh seorang hamba, jika seseorang bertakwa kepada Allah, maka pasti ada solusinya. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, solusi baginya. Quran surah At-Talaq ayat yang kedua. Pelajaran yang kedelapan, terkadang solusi datang di puncak kesulitan. Tebusan domba tidaklah Allah datangkan kecuali tatkala Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail. Maka janganlah seseorang pernah putus asa dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesembilan, perkataan Ismail tatkala dikabarkan tentang perintah untuk disembelih, satajiduni insyaallahu minas sabirin. InsyaAllah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah kalimat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Ismail menyerahkan kesabarannya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini sangat jauh dari sikap ujub, dan kalimat inilah yang menyebabkan datangnya kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-10, sikap Ibrahim tatkala menyembelih putranya dengan membaringkan Ismail di atas pelipisnya, di antaranya adalah untuk menghilangkan segala gangguan yang bisa menghalangi seseorang dalam menjalankan perintah Allah. Karena jika Ibrahim melihat wajah Ismail yang kesakitan tatkala disembelih, bisa jadi hatinya menjadi kurang kuat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang tatkala menjalankan perintah Allah berusaha menghilangkan seluruh rintangan dan gangguan yang bisa memundurkannya dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ke-11, kecintaan Ibrahim kepada anaknya tidak menghalangi beliau untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Namun sebaliknya, pada sebagian orang tua yang terlalu cinta kepada anaknya sehingga kasihan untuk membangunkan sang anak dari tidurnya yang pulas untuk solat subuh, terlebih lagi anak laki-laki untuk solat subuh berjamaah di masjid. Ini adalah kecintaan yang keliru, yang justru merupakan bentuk pengkhianatan kepada agama sang anak. Justru kalau orang tua sayang kepada sang anak, maka seharusnya ia membangunkan anak itu untuk solat subuh, terlebih anak laki-laki solat subuh berjamaah di masjid. Pelajaran yang ke-12, karena kisah pengorbanan inilah disyariatkannya kurban yang kita laksanakan setiap tahunnya. Kisah ini hampir semua kaum muslimin mengetahuinya. Akan tetapi, apakah semua kaum muslimin tatkala menyembelih kurban menghadirkan kisah pengorbanan ini di dalam hatinya? Ke-13, menyembelih sesembelihan kurban karena Allah adalah ibadah yang mulia. Allah mengandengkan dengan ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah hanya kepada Rabbmu dan sembelihlah hanya kepada Rabbmu. Quran surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Maka sebagaimana salat tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah, maka demikian pula tidak boleh seseorang menyembelih kepada selain Allah, karena hal itu merupakan sebuah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menyembelih kepada jin yang sering dilakukan oleh sebagian saudara kita yang tidak mengetahui dosa dan bentuk kesyirikan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan menyembelih hewan kurban kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas pengorbanan kita
dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kita pada hari ini. Masukkanlah rasa senang kita kepada orang tua kita, kepada kerabat dan kepada anak-anak. Berilah hadiah kepada mereka agar mereka tahu bahwasanya hari ini adalah hari yang berlebaran untuk kaum muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم برحمتك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah bersusah payah merawat kami. Ya Allah, ampunilah ibu kami yang telah bersusah payah mengandung kami selama 9 bulan lamanya, yang telah bersusah payah bertarung melawan kematian tatkala melahirkan kami, yang menahan tidur dengan berenang air mata tatkala kami sedang sakit, yang bergadang demi menidurkan kami tatkala kami masih kecil. Ya Allah, ampunilah pula ayah kami yang telah bekerja keras berpanas-panas di bawah terik matahari, membanting tulang siang dan malam, semuanya demi membiayai kehidupan kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang tidak mampu dan masih kurang berbakti kepada mereka, yang belum bisa membahagiakan mereka sebagaimana semestinya, yang terkadang masih pelit terhadap mereka, masih perhitungan untuk mereka. Ya Allah, tolonglah pula saudara-saudara kami di Palestina, dimanapun saudara kami berada yang tertimpa musibah. Tolonglah mereka yang hidup dalam penderitaan, tolonglah mereka yang merayakan hari lebaran dengan aliran air mata dan bunyi letupan senjata dan ledakan. Tolonglah mereka berhari raya dengan rasa lapar dan ketakutan. Ya Allah, angkatlah penderitaan mereka, sabarkanlah hati mereka, kuatkanlah hati mereka. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha dhanban ila ghafarta, wala maridan illa syafaita, wala hamman illa farrajta, wala daynan illa qadaita, wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha, walana fiha salahun ila a'tana 'alayha wa yasartaha lana. Ya Allah, jangankanlah engkau biarkan di tempat ini ada satu dosa pun kecuali engkau maafkan. Tidak ada seorang pun yang sakit kecuali engkau sembuhkan. Tidak ada kesedihan kecuali engkau hilangkan. Tidak ada hutang kecuali engkau lunaskan. Dan tidak ada satu pun kebutuhan dunia yang baik bagi kami dan engkau ridai kecuali engkau menolong kami untuk meraihnya dan engkau mudahkan bagi kami. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Selamat Hari Raya Aidul Adha 1446 Hijriah. Semoga amal soleh kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam limpahan rahmatnya melaksanakan kurban 1446 Hijriah. Kemudian perlu kami sampaikan bahwasanya panitia Idul Adha pada pagi hari ini di Masjid Muhtadin penyembelihan hewan kurban sebanyak 8 ekor sapi dan 27 ekor kambing. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Sohibul Kurban yang berada di Jeblok khususnya. Semoga jadi amal baik dan menjadi berkah kepada Sohibul Kurban dan bermanfaat untuk warga di Dusun Jeblok. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan pelaksanaan kurban pada pagi hari ini bisa berjalan baik dan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.